Halo anak-anak hebat semua. Hari ini kita akan memperdalam materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Seperti yang sudah kalian ketahui, gagasan pokok dan gagasan pendukung terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, paragraf itu sendiri adalah kumpulan beberapa kalimat yang terdapat dalam setiap bacaan. Sebuah paragraf biasanya ditandai dengan penulisan kalimat pertama lebih menjorok ke dalam dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang berikutnya. Contoh paragraf adalah seperti berikut ini. Paragraf ini terdiri dari kumpulan beberapa kalimat sehingga menjadi suatu bacaan. Nah, pada awal paragraf atau kalimat pertamanya ditulis menjorok ke dalam. Sama seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, gagasan pokok merupakan ide utama atau kalimat inti yang dibahas dalam setiap paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama atau kalimat inti yang terdapat pada bagian awal paragraf, akhir paragraf, ataupun gabungan awal dan akhir paragraf. Namun biasanya terdapat pada awal paragraf. Jika kalimat utama itu terdapat pada akhir paragraf, maka kalimatnya biasanya akan ditandai dengan kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, ataupun sehingga, karena merupakan suatu kesimpulan atau kalimat kesimpulan. Sedangkan gagasan pendukung merupakan informasi tambahan untuk mendukung dan memperjelas gagasan pokok. Gagasan pendukung ditemukan di dalam kalimat-kalimat penjelas. Sekarang, kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat di dalam cerita Suku Minang. Cerita ini diambil dari buku tematik kurikulum 2013, kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Link bukunya sudah tertera di dalam kolom deskripsi ya. Mari kita baca terlebih dahulu cerita Suku Minang sebelum kita mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Suku Minang adalah kelompok etnis yang ada di Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut dengan orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Selanjutnya, kita akan mencari gagasan pokok dalam paragraf ini. Sebelum kita mencari gagasan pokoknya, kita harus menentukan kalimat utama atau kalimat intinya terlebih dahulu. Ternyata, kalimat intinya terdapat pada kalimat pertama, yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang ada di Sumatera Barat. Dalam kalimat ini sedang membicarakan tentang suku Minang, sehingga gagasan pokoknya adalah suku Minang. Setelah gagasan pokok kita tentukan, selanjutnya kita akan menentukan gagasan-gagasan pendukungnya. Gagasan-gagasan pendukungnya dapat kita tentukan dari kalimat-kalimat penjelasnya. Karena kalimat pertama sudah menjadi kalimat utama atau kalimat inti yang menjadi gagasan pokok, maka kalimat penjelasnya akan dimulai dari kalimat yang kedua. Suku Minang sering disebut dengan orang Padang atau orang Awak. Dalam kalimat ini sedang membahas tentang nama lain suku Minang.
Sehingga gagasan pendukung yang pertama adalah nama lain suku Minang. Kalimat penjelas yang kedua adalah bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Dalam kalimat ini sedang membahas tentang bahasa daerah suku Minang, sehingga gagasan pendukungnya adalah bahasa daerah suku Minang. Sedangkan kalimat penjelas yang ketiga adalah orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Dalam kalimat ini sedang membahas tentang kegemaran orang Minang, sehingga gagasan pendukungnya adalah kegemaran orang Minang. Kalimat penjelas yang terakhir adalah legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Dalam kalimat ini membahas mengenai legenda suku Minang. Jadi, gagasan pendukung yang terakhir adalah legenda suku Minang. Berikutnya adalah paragraf kedua dari cerita suku Minang. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu paragraf kedua ini sebelum kita mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut ganjang. Karena atap rumahnya berbentuk ganjang, maka disebut rumah baganjang. Selanjutnya, kita akan mencari gagasan pokok dari paragraf kedua ini. Sebelum kita mencari gagasan pokok, terlebih dahulu kita akan menentukan kalimat utama atau kalimat inti paragraf tersebut. Ternyata kalimat utama atau kalimat intinya terdapat pada awal paragraf, yaitu kalimat pertama, dan akhir paragraf, yaitu kalimat terakhir. Yaitu, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas disebut rumah gadang. Dan kalimat yang terakhir yaitu, karena atap rumahnya berbentuk ganjang, maka disebut rumah baganjang. Kalimat yang terakhir juga menjadi kalimat utama atau kalimat inti karena di dalamnya terdapat kata maka yang membuat kalimat ini menjadi kalimat kesimpulan. Dari kedua kalimat ini ternyata sedang membahas tentang rumah adat suku Minang. Sehingga pokok dari paragraf ini atau gagasan utama atau gagasan pokoknya yaitu rumah adat suku Minang. Setelah kita menentukan gagasan pokoknya, maka berikutnya kita akan menentukan gagasan pendukung. Untuk dapat menentukan gagasan pendukungnya, maka kita harus mengetahui kalimat-kalimat penjelasnya. Di sini kalimat penjelasnya mulai dari kalimat yang kedua, yaitu rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Pada kalimat ini membahas tentang bahan dan bentuk dasar rumah gadang. Sehingga gagasan pendukung yang pertama yaitu bahan dan bentuk dasar rumah gadang. Kalimat penjelas yang kedua yaitu lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Pada kalimat ini membahas tentang bentuk lengkung atap rumah gadang. Sehingga gagasan pendukung yang kedua yaitu bentuk lengkung atap rumah gadang. Kalimat penjelas yang ketiga yaitu, sedangkan lengkung badan rumah seperti badan kapal. Kalimat ini menjelaskan tentang bentuk badan rumah gadang, sehingga gagasan pendukungnya yaitu bentuk badan rumah gadang. Kalimat penjelas yang keempat yaitu, atap rumah terbuat dari ijuk. Kalimat ini menjelaskan tentang bahan pembuat atap. Sehingga gagasan pendukungnya yaitu bahan pembuat atap rumah gadang. Kalimat penjelas yang terakhir yaitu bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut ganjang. Dalam kalimat ini membahas tentang nama bentuk atap rumah gadang. Sehingga gagasan pendukungnya yaitu
Nama bentuk atap rumah gadang. Berikutnya adalah paragraf terakhir atau paragraf ketiga dari cerita Suku Minang. Mari kita baca terlebih dahulu paragraf ketiga ini. Suku Minang memiliki alat musik daerah yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, mari kita identifikasi gagasan pokoknya terlebih dahulu. Kita harus mencari kalimat utama atau kalimat inti pada paragraf tersebut. Ternyata kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Kalimat pertama, yaitu suku Minang memiliki alat musik daerah yang disebut talempong. Kalimat utama ini membahas tentang alat musik khas suku Minang, sehingga gagasan pokoknya dapat kita simpulkan yaitu alat musik khas suku Minang. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan-gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Kita akan menentukan gagasan pendukung dari kalimat penjelas yang pertama. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Dalam kalimat ini membahas tentang cara memainkan talempong, sehingga dapat kita simpulkan gagasan pendukungnya adalah cara memainkan talempong. Kalimat penjelas yang berikutnya, alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Dalam kalimat ini membahas tentang alat musik khas Minang yang lain, sehingga dapat kita simpulkan gagasan pendukungnya adalah alat musik khas Minang yang lain. Kalimat penjelas yang terakhir yaitu, saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Dalam kalimat ini membahas tentang cara memainkan saluang, sehingga dapat kita simpulkan gagasan pendukungnya yaitu cara memainkan saluang. Demikian video pembelajaran hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!